Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Fisika yang beranggotakan pertama Faradila Yuwarinda Putri, kedua Nadia Barakah, ketiga saya sendiri Nova Wardani, dan yang keempat Reski Alif Nur Fajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tantangan Profesionalisme Guru. Baiklah, yang pertama karakteristik guru abad 21. Abad 21 merupakan abad di mana terjadi perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi pada berbagai aspek kehidupan. Pendidikan mendapatkan pengaruh yang cukup besar di abad 21 ini. Dengan berkembangnya teknologi digital, menjadikan guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Untuk itu, ada beberapa karakteristik guru yang diperlukan di abad 21 ini. Yang pertama, minat baca harus tinggi. Hal ini dikarenakan agar pengetahuan yang dimilikinya itu tidak stagnan dan tidak terlampaui oleh siswanya. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Yang ketiga, guru harus kreatif dan inovatif mempraktekkan model-model pembelajaran dengan mengkombinasikan antara model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital sehingga melahirkan kreativitas dan inovasi siswa. Dan yang terakhir, guru harus mampu bertransformasi secara kultural, di mana pandangan teacher-centered pada kultur pembelajaran sebelumnya harus dapat bertransformasi menjadi student-centered dengan menjadikan siswa sebagai subjek belajar yang dapat berkembang dan mengkonstruksi pengetahuannya secara maksimal. Selain itu, ada beberapa karakteristik keterampilan guru abad 21 yang dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mendorong, mendukung, dan memodelkan inovasi serta pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata serta memecahkan permasalahan otentik dengan memakai tool dan sumber-sumber digital. Yang ketiga, mendorong refleksi peserta didik menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual, dan proses kreatif peserta didik. Dan yang keempat, memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri belajar dengan peserta didik, kolega, dan orang-orang lain, baik melalui aktivitas tatap muka maupun secara lingkungan virtual. Karakteristik keterampilan yang kedua yaitu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital dengan indikator. Yang pertama, merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat di mana tool dan sumber digital diintegrasikan agar belajar dan kreativitas peserta didik terdorong. Yang kedua, mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua peserta didik merasa ingin tahu dan dapat berpartisipasi dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri, dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri. Yang ketiga, melakukan kostuminasi dan personalisasi aktif belajar yang dapat memenuhi strategi kerja gaya belajar dan kemampuan menggunakan beragam tools dan sumber-sumber digital. Dan yang keempat, menyediakan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi proses belajar peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Karakteristik keterampilan yang ketiga yaitu menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kecakapan dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. Yang kedua, berkolaborasi dengan peserta didik, sejawat, dan komunitas menggunakan alat-alat dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide atau gagasan secara efektif kepada peserta didik, orang tua, dan sejawat menggunakan beragam format media digital. Dan yang keempat, memberikan contoh dan memfasilitasi penggunaan secara efektif daripada alat-alat digital terkini untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber informasi tersebut guna mendukung penelitian. Dan selanjutnya, karakteristik keterampilan yang keempat yaitu mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mendorong, memberikan contoh dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan, intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pembelajar yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan akses yang memadai terhadap alat-alat digital dan sumber belajar digital lainnya. Yang ketiga, mendorong dan mencontohkan etika digital dan tanggung jawab interaksi sosial terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Dan yang keempat, menggunakan alat komunikasi dan kolaborasi digital dalam mengembangkan dan mencontohkan pengembangan budaya dan kesadaran global melalui keterlibatan atau partisipasi dengan kolega dan peserta didik dari budaya lain. Selanjutnya,
Karakteristik keterampilan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk mengeksplorasi penerapan teknologi kreatif guna meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi inklusi teknologi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan penggabungan komunitas, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan teknologi kepada orang lain. Ketiga, mengevaluasi dan mempertimbangkan penelitian dan praktek profesional kekini yang berkaitan dengan penggunaan efektif daripada alat-alat dan sumber digital guna mendorong kesuksesan pembelajaran. Dan yang terakhir, berkontribusi terhadap efektivitas, vitalitas, dan pembaharuan diri yang berkaitan dengan profesi guru, baik di sekolah ataupun komunitas. Tuntutan revolusi industri 4 dan 5.0. Pendidikan era revolusi industri 4.0 merupakan era disruptif, di mana banyak tenaga manusia mulai dihilangkan, digantikan oleh teknologi robot. Oleh karenanya, dunia pendidikan harus melakukan revolusi dengan mengajak para peserta didik agar mau dan mampu menjadi manusia kreatif, berwawasan luas, dan berani. Beberapa strategi yang dilakukan guru untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yaitu mengubah pola pikir meskipun sulit dan penuh gejolak, melakukan gerakan sadar ilustrasi, melakukan pelatihan atau gerakan guru, karyawan, dan peserta didik berbasis teknologi, melakukan inovasi pembelajaran sistematik untuk menciptakan teknologi sederhana berbasis digital di sekolah. Berkembangnya teknologi informasi saat ini merambah pada seluruh bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Diperlukan 3 ilustrasi, yaitu ilustrasi data, ilustrasi manusia, dan ilustrasi teknologi. Pembelajaran di era revolusi 4.0 dapat menerapkan hybrid blended learning dan case-based learning. Bahkan pendidikan dalam era Society 5.0 memungkinkan siswa atau mahasiswa dirancang untuk menggantikan peran pendidik. Lantas, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Tulisan ini mengkaji tentang kesiapan pendidik Indonesia dalam menyambut era Society 5.0. Dengan demikian, para pegiat dan stakeholder pendidikan mendapat gambaran tentang urgensi hadirnya teknologi era Society 5.0 dalam dunia pendidikan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, tantangan seorang guru pada abad 4 atau 5.0 harus menyiapkan secara matang, sistematik, dan terukur terhadap pola pembelajaran masa depan yang ramah dan relevan dengan era 5.0. Penggunaan media pembelajaran. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Sehingga kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor pendidik, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual video terhadap Hail Baini terlihat dari Ain Jane pada kelompok kelas eksperimen sebesar 76, sedangkan kelompok kelas kontrol mendapatkan nilai Ain Jane sebesar 68. Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh kelompok eksperimen sebesar 85%, sedangkan pada kelompok kelas kontrol sebesar 75%, serta hasil pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan HA diterima karena terhitung 2,541 banding table 1,998. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian memiliki pengaruh positif dan
signifikan antara penggunaan media pembelajaran audiovisual video terhadap hasil belajar subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penggunaan media pembelajaran, sehingga menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan hasil belajar. Teknologi pembelajaran tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran semula dilihat sebagai teknologi peralatan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan media dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, atau dengan kata lain mengajar dengan alat bantu audiovisual. Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. Penjamin mutu pendidikan. Penjamin mutu pendidikan diterapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga penjamin mutu dan pemenuhan standar mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah lebih terjamin dan terarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan siklus sistem penjamin mutu internal. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studio dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan perbaikan mutu yang diterapkan sesuai dengan tahapan siklus SPMI yang dilakukan di SMP Darul Falah Cimplas meliputi 1. Evaluasi diri sekolah yang berdasarkan pada rapot mutu pendidikan. 2. Perencanaan perbaikan mutu dengan penetapan panitia penjaminan mutu dan menganalisis kembali hasil evaluasi dari sekolah. 3. Pelaksanaan perbaikan mutu. 4. Monitoring evaluasi dan hasil peningkatan mutu setelah dilakukannya perbaikan mutu. Dan 5. Pean mutu kembali untuk tahun mendatang. Hasil dari penerapan penjaminan mutu internal berdampak pada proses pembelajaran yang lebih inovatif prestasi siswa. Pencapaian sekolah hingga kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal serta pemenuhan depalan standar nasional pendidikan. Baiklah, berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menarik suatu kesimpulan, di mana pendidikan di abad 21 ini tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun dengan demikian, peran seorang guru tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu memahami karakteristik guru abad 21 dan tuntutan revolusi industri 4 dan atau 5.0. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi.